gitu. Apakah nah ini isu teman-teman, ada isu, Mas apakah Nissan itu worth it? Katanya Nissan itu perbaikannya mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Saya Brenky, kembali lagi di review mobil bekas. Ini adalah X-Trail T31, hasil buruan dari teman-teman tim BMI, tim lapangan. Ini sudah dapat sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi mobil ini sudah dapat, sudah kita servis, tune up, ganti oli, dan sudah servis kaki-kaki juga sedikit ya, karena ada bunyi-bunyi sedikit. Karena ini tahun 2013, jadi sudah berapa tahun Om Ari? 12 tahun. Agak lama ya, jadi ada PR kaki-kaki. Nah ini mobil sebenarnya sudah di salon, namun tetapi karena di pool BMI dan belum bisa diserahkan karena terkendala pemesan itu masih di luar Jawa, kotor kembali. Nanti sebelum penyerahan kita akan cuci lagi teman-teman. Teman-teman, secara umum mobil ini walaupun sudah 12 tahun, kondisi eksteriornya masih sangat bagus. Bisa dibilang catnya masih banyak yang original, mungkin 95% mobil ini catnya masih original. Jadi PR-PR yang ada itu sudah kita kerjakan. Salah satunya adalah cat kemarin ini terlihat kusam. Jadi mobil kalau dapat dari pemakai ke pemakai ya, jadi pemakai dari BMI dan pemakai yang jual itu pastinya belum di salon, jadi mobil ini kusam. Maka dari itu kita touch up sedikit, kita salon eksteriornya dan interiornya. Jadi ini kalau kita lap ini sudah sangat-sangat mengkilat teman-teman. Cuma ini hanya debu aja nih. PR yang lain apa? Kemarin ini kaki-kaki itu ada bunyi sedikit dan agak spelang sedikit. Itu biasanya terot, long terot gitu-gitu, atau ball joint kecil-kecil itu karena pemakaian ya, goncangan-goncangan di roda. Kalau di Indonesia hal-hal kayak gitu masih bisa kita perbaiki. Jadi pilihannya ada dua, satu diganti partnya yang ori atau yang enggak ori. Kemudian pilihan yang sering kita pakai itu untuk menghemat budget karena teknologi yang sudah maju, alat-alat mechanical untuk perbaikan dan understyle itu sudah banyak. Kita perbaiki pun daya tahannya bisa lama, hampir bisa setengah tahun, 1 tahun. Jadi worth it dengan harga yang lebih murah, jangka pakainya cukup panjang. Kita sudah perbaiki. Kemudian untuk engine semuanya masih bagus, bahkan oli-olinya sebenarnya masih bagus. Jadi kemarin tuh sempat kita tune up juga untuk mengecek performa, kemudian kita scan ECU-nya dan sebagainya, tidak ada malfunction apapun. Kemudian teman-teman bisa lihat ini banyak sekali pernak-pernik mobil ini ya. Dari headlampnya itu ada DRL, kemudian sudah lampu proji, ada washer headlamp, kemudian ada lampu di atas itu juga fungsi. Kita cek semuanya, nggak ada yang nggak berfungsi, semuanya berfungsi dengan baik. Ini over fender kayak gini ini masih original juga, tidak ada yang retak atau di repaint bahkan ya. Dan ini kan lagi musim-musim culture teman-teman. Teman-teman kalau nyari mobil culture, ini bisa jadi pilihan salah satunya. Tinggal ganti velg kaleng atau velg rally look, kemudian ganti ban AT, mobil ini sudah sangat cakep banget. Jos ganteng. Dan possible juga untuk dipasang roof box ya, karena ini kan nggak ada sunroofnya. Kadang teman-teman yang pengen culture pasang roof box kalau mobilnya ada sunroofnya tuh sayang. Kenapa? Karena kalau sunroofnya dibuka kepalanya nyundul roof box. Kali untuk mobil ini aman karena memang nggak ada sunroofnya. Kemudian untuk spion-spion ini memang agak kuning kayak gini teman-teman. Jadi penyakit mobil-mobil yang sudah agak lama karena terpapar sinar UV, ini yang tadinya warnanya putih bening ini jadi agak kekuningan sedikit. Ini bisa diganti satu set atau dipoles lagi, khusus yang bisa moles kayak semi kaca gini, mika gini, bisa lebih jernih lagi. Bodi-bodi samping teman-teman semuanya masih baik, masih original juga. Ini karet-karetnya masih bagus juga. Keyless entry-nya berfungsi dengan baik, bisa kita akses dari luar. Kemudian untuk kaca filmnya juga masih bawaan dari barunya, jadi baru tanpa kaca film. Kemudian oleh pemilik dari baru itu dibelikan kaca film, dan ini kualitasnya sangat bagus. Kaca filmnya mereknya Vicul, jadi walaupun sudah agak lama, saya rasa sih masih agak lumayan. Jadi UV nggak begitu masuk, mobil di dalamnya itu masih lumayan dingin. Kemudian untuk roda-rodanya kondisinya mungkin 70%. Ini pakai merek Dunlop. Kemudian profil rodanya itu
225 65 ring 17. Jadi memang kelihatan maskulin ya teman-teman, karena gendut. Kalau mobil-mobil sekarang, SUV kota sekarang itu dia pakai ring yang agak tinggi. Jadi ring 18, ring 19 kayak CX-5 atau Santa Fe. Makanya mobilnya kelihatan lebih feminin. Seri X-Trail yang masih mengotak, tetapi mengkotak bentuknya kotak, akan tetapi sudah mudah karena sudah killer, sudah banyak elektrikalnya gitu, sudah electric jok juga. Nanti kita bisa cek teman-teman. Nah teman-teman, stop lampnya ini belakang yang seri ini sudah LED, tapi nggak full LED, jadi ada bohlam juga tuh yang seinnya masih bohlam. Makanya kadang agak aneh ketika kita ngerem sambil hazard gitu, nyalanya yang lainnya agak light gitu. Kalau ini kan kayak masih lambat-lambat gitu ya untuk halogen biasa. Kemudian stop lamp tengahnya juga sudah LED. Ada mata kucingnya juga di sini teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah kunci keylessnya, sama dengan Juke dan T32 ya, sudah modern. Akan tetapi dia belum ada pencetan untuk start stop engine bottomnya, dia masih putaran di sini. Nah gini. Kemudian untuk AC-nya masih putar-putaran biasa semuanya. Head unitnya ini kayak head unit aftermarket. Ini sudah banyak dibahas di beberapa review karena mobil ini kan sudah 12 tahun. Ada pemantik api di sini. Ini buat apa namanya, rokok atau untuk charger bisa. Ada banyak pencet-pencetan di sini harusnya, karena mobil ini di luar negeri itu sudah ada yang all wheel drive. All wheel drive ada yang diesel juga, jadi penggeraknya 4 roda, sentimetrik kalau nggak salah. Kalau yang di Indonesia ada juga yang all wheel drive teman-teman, cuman T30 dan barangnya sedikit banget dan secondnya mahal banget, hampir 200 juta bekasnya. Kalau mobil ini CVT FWD 170 horsepower untuk tenaganya, kemudian untuk torsinya kurang lebih 230 horsepower karena ini bensin, jadi memang torsinya segitu-segitu. Lah joknya sudah full kulit, dan joknya Nissan seperti biasa, kulitnya bagus, lembut, cuman tidak tahan lama, makanya ini tuh agak kayak gini. Dan mobil ini kilometernya 135.000, pemakaian 12 tahun, artinya per tahun sekitar 12.000 ya. 12.000 lebih dikit kali ya, 12.000 koma. Jadi mobil ini masih bagus banget sih teman-teman. Dan yang bagian pegangan sini ini ada pori-porinya, jadi bisa nyerap mungkin ya, atau nggak tahu. Cuman menurutku setir-setir yang kayak gini tuh jarang, dan ini enak banget dipegang teman-teman, enak banget dipegang. Lah ini sudah electric seat bagian driver. Nah, maju, mundur, nah turun, naik, turun, nah pol, naik, turun. Kemudian untuk sandarannya juga sudah elektrik gini. Nah enak. Ada handrest di bagian sini tengah, kemudian ada penyimpanan juga di sini. Untuk tempat minum ada 1, 2, 3, depan ya 4, 5, 6, jadi ada 6. Teman-teman bisa naruh kopi di sini, kemudian teh di sana, air putih kanan kiri ya, jadi bisa milih mau minum apa kalau mau pergi-pergi. Kemudian masih tarik untuk handle remnya, belum elektrik. Terus ini ada penyimpanan juga, laci, dan sudah soft opening ya. Nah, sudah soft tuh. Ininya empuk banget teman-teman, soft touch, dan banyak penyimpanan lagi ada di sini teman-teman. Nah ini bisa buat nyimpen handphone atau apa gitu-gitu. Ini ada nota untuk kaki-kaki teman-teman, perbaikan kaki-kaki 1.800.000. Tapi ada penggantian bearing roda juga nih, yang agak mahal, bearing rodanya 800.000 gitu. Apakah, nah ini isu teman-teman, ada isu, Mas apakah Nissan itu worth it? Katanya Nissan itu perbaikannya mahal.
Sebenarnya untuk mobil Jepang teman-teman, semahal-mahalnya itu bisa kita taker, nggak begitu mahal. Kalau teman-teman pengen ngerawat mobil Jepang tanpa worry, itu yang pertama, do intelligent dulu. Jadi pahami dulu mobil yang Anda inginkan, mobil impian apa. Nggak usah takut, pahami dulu, cari-cari sumber yang terpercaya. Kemudian ngobrol sama teman yang menurut teman-teman itu meyakinkan. Setelah itu coba cek spare part harga-harganya. Cari bengkel dulu sebelum beli mobilnya. Oh, bengkel ini kira-kira bisa handle mobil ini nggak ya? Kalau sudah yakin, teman-teman bisa rawat mobil itu di bengkel itu. Spare partnya teman-teman cari di Tokopedia atau di Shopee atau dimanapun, marketplace gitu. Yang penting sesuai, pakai nomor rangka, nomor mesin untuk pembelian spare partnya biar nggak salah. Karena bahkan saya sendiri itu, kalau saya itu mungkin lebih dari 10 kali salah beli spare part. Tanpa menyampaikan nomor rangka atau nomor mesin. Jadi asal, oh ini seri-seri ini X-Trail gitu, tak beli, wah ternyata nggak pas gitu-gitu. Jadi teman-teman caranya gitu, insya Allah aman sih. Mobil Nissan, mobil Mazda, mobil apapun, kalau kita nggak rawat di bengkel resmi, itu nggak begitu mahal. Kalau bengkel resmi kenapa mahal? Karena di situ spare partnya pasti ori, kemudian ada jaminan mutunya juga, dan ada service recordnya. Teman-teman bisa akses di seluruh jaringan bengkel resmi. Jadi itu kemudahan itu yang kita peroleh. Akhirnya kan memang harus seperti itu, karena terutama spare partnya teman-teman itu mahal karena ori semuanya. Kalau spare part KW gimana? Spare part KW nggak apa-apa teman-teman, asalkan sesuai dengan keuangan kita dan sesuai dengan spek kita. Kalau kita bicara uang banyak, kita nggak ngomong ya, kita lebih baik ke bengkel resmi. Kalau orang mending-mending kayak saya memang jarang ke bengkel resmi, kita handle sendiri. Teman-teman, untuk X-Trail T31 generasi terakhir 2013-14 itu berkisar harganya 125 sampai 140-an gitu di marketplace. Kemudian untuk pajaknya kurang lebih 3 jutaan. Kalau konsumsi BBM-nya perkiraan antara 1:9 sampai 1:11. Teman-teman, untuk angka budget antara 100-an ya, 100 sampai 140. Kalau selain T31, rekomendasi dari kita yang pertama adalah Grand Vitara RWD. Kemudian yang rekomendasi kita yang selanjutnya bisa ke CR-V 2010-11. Ini termasuknya rekomendasinya yang ini. Yang mana? Yang ini. Mobil ini recommended teman-teman. Mobil ini recommended karena fiturnya banyak banget. Jadi banyak banget fiturnya. Joknya sudah kulit, warnanya sudah black kayak gini. Kalau CR-V belum, kemudian CR-V juga belum keyless. Grand Vitara sudah keyless juga. Plusnya Grand Vitara adalah dia RWD dan AT, hanya kalau nyaman mobil ini. Teman-teman, demikian ulasan singkat yang dapat kami sampaikan. Jadi nanti setiap mobil yang datang perburuan ya, entah dari Jakarta, Jateng, akan kita bahas. Saya dengan Mas Agus, kita beda-beda nanti. Jadi teman-teman tetap stay tune di channel kita biar dapat info mobil bekas. Siapa tahu mobil itu adalah mobil impian dari teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.